Bab 11. Istri dadakan Presdir. Saat Mika datang, para asisten rumah tangga pun terkejut dan takut jika Mika masih bad mood seperti waktu pulang tadi. Tapi untungnya suasana hati Mika sudah baik dan meminta maaf kepada semuanya jika sikapnya tadi keterlaluan. "Nyonya Mika," sahut Bi Endah. "Saya di sini mau minta maaf. Maaf kalau sikap tadi kurang enak dilihat." Semua asisten pun merasa senang karena majikannya mau mengakui kesalahannya padahal bukan sepenuhnya salah, karena emosi seseorang tidak bisa ditebak. Namun saat Mika meminta maaf, semua senang karena majikannya yang satu ini sangat menghargai orang lain sehingga semuanya pun merasa senang. Setelah mengatakan hal itu, Mika pun beranjak untuk pergi dari sana. Namun semua orang menahannya dan mengajaknya berbincang-bincang dengan santai, membuat suasana hati Mika menjadi tenang. Sejak Melvin mendengar kejadian tadi, dia sama sekali tidak bisa fokus pada pekerjaan apalagi sekarang sedang rapat. Tebuh Melvin benar ada di sana tetapi pikirannya terus memikirkan Mika di mansion. "Tuan Melvin, Tuan." Angga mencoba memanggil bosnya itu. Iya? Ada apa?" ucap Melvin setelah sadar dari lamunannya. "Untuk materi yang disampaikan apa perlu diperbaiki?" tanya Angga. "Kamu kirim saja berkas itu ke ruangan saya, nanti saya akan memeriksa ulang." Melvin memberikan perintahnya. "Baik, Tuan." Salah satu karyawan menjawab. "Rapat kita selesaikan?" sahut Melvin kemudian pergi dari ruang rapat diikuti oleh Angga. Sebenarnya Angga tahu pasti bosnya ini sedang memikirkan istrinya yang berada di rumah, karena selama Angga bekerja tidak pernah ia melihat bosnya ini hilang fokus saat di kantor apalagi saat rapat seperti tadi. Itu membuat Angga dan semua karyawan lainnya merasa aneh dan menganggap bahwa presdir mereka sepertinya sedang sakit. Melvin segera pergi ke ruangannya dan menenangkan pikirannya, namun karena tidak bisa fokus juga dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. "Angga, sekarang saya mau pulang. Kamu urus semuanya untuk hari ini atau kamu bisa email saya," ucap Melvin keluar dari ruangannya. "Baik, Tuan." Setelah mengucapkan itu Melvin pun segera pergi dan meninggalkan kantor menuju ke mansion besarnya. Setelah sampai di mansionnya, Melvin segera masuk dan mencari keberadaan Mika. Awalnya dia mengira bahwa Mika berada di kamar, namun saat ia masuk ternyata kamar kosong tidak ada orang. Melvin pun mencari Mika ke dapur namun tidak ada juga. Kemudian dia mendengar suara ketawa dari arah belakang, dia pun menghampirinya dan benar saja menemukan sang istri yang sedang asyik ngobrol dengan para asisten rumah tangga. Sedangkan Mika yang tidak tahu Melvin pulang cepat pun serasa masa bodoh dan memilih untuk berbincang dengan para asistennya, karena dia merasa sangat bosan kalau harus berada di kamar ataupun ruang tamu karena tidak ada kegiatan untuknya. Mika dan pada asisten sedang asyik ngobrol sambil tertawa ringan tanpa mengetahui bos mereka sudah pulang dan memantau mereka. Sebenarnya mereka tidak berani kalau tuan mereka sampai tahu kalau mereka sedang ngobrol seperti ini, maka dari itu para asisten biasanya akan berbincang-bincang kalau tuannya tidak ada. Saat sedang berbincang-bincang, Bu Endah tanpa sengaja melihat ke arah Melvin berdiri. "Tuan Melvin," sahut Bi Endah sambil membenarkan posisinya dan berdiri diikuti oleh asisten lainnya. Melvin pun berjalan menghampiri mereka, sedangkan Mika membelakangi Melvin sehingga tidak tahu kalau Melvin melihatnya dari tadi. Setelah mendengar suara Bi Endah barulah Mika juga ikut melihat ke arah Melvin berada. "Kalian ngapain di sini?" tanya Melvin saat sudah sampai di depan mereka. Semua asisten diam dan menundukkan kepalanya takut, karena mereka tahu tuannya tidak suka hal seperti ini. "Maaf, Tuan. Kami tadi cuma duduk sebentar," sahut Bi Endah.
Kalau begitu kami bekerja dulu Tuan. Sabung Biendah lagi pergi meninggalkan tuannya dan Mika diikuti oleh asisten lainnya. Mika hanya diam dan melihat kepergian Biendah dan yang lainnya. Kalian mau kemana? Tanya Mika dengan muka sedih ditinggal begitu saja. Namun setelah semuanya pergi tinggal Melvin dan Mika yang berada di sana hanya berdua. Kamu kok udah pulang? Tanya Mika karena dia tahu ini belum jam untuk pulang kantor. Melvin tidak menjawab dan malah duduk di depan Mika. Ia pingin pulang aja, sahut Melvin dengan santainya. Ih, gara-gara kamu semua asisten pada pergi tahu, protes Mika. Kan memang tugas mereka untuk beres-beres bukan untuk ngobrol, sindir Melvin. Mika hanya diam. Dia juga mengerti sindiran Melvin itu ditujukan kepadanya, karena merasa tidak akan ada habisnya berbicara dengan Melvin. Mika pun beranjak masuk ke dalam, sedangkan Melvin hanya diam sesaat sebelum berbicara. Kamu mau kemana? Tanya Melvin. Masuk ke dalam? Sama kamu gak seru. Mika menjawab dengan tetap berlalu meninggalkan Melvin. Melvin hanya tersenyum santai melihat Mika masuk dengan kesal, kemudian menyusul Mika masuk juga. Mika sekarang memilih untuk ke kamarnya dan membereskan beberapa pakaian yang harus ia bawa saat ke negara B besok. Saat Mika sedang berberes-beres Melvin pun masuk dan berbicara kepadanya. Kamu marah sama aku? Tanya Melvin. Tahu? Jawab Mika ketus. Pasti marah kalau kayak gitu, sahut Melvin menebaknya. Mika hanya diam saja tidak menjawab dengan ucapan Melvin. Maaf ya, sambung Melvin meminta maaf kepada Mika dan mendapat diaman dari Mika. Mika sebenarnya tidak terlalu marah kepada Melvin, namun dia lucu aja melihat Melvin seperti merasa bersalah seperti itu. Iya? Jawab Mika lagi dengan singkat padat jelas. Beneran? Iya. Karena dirasa mendapat jawaban yang sangat singkat Melvin pun mendekati Mika kemudian mencoba menghiburnya dengan menggelitik Mika. Awalnya Mika bisa menahan namun tiba-tiba dia tidak kuat untuk tidak menggeliat. Ih, Melvin geli. Sahut Mika dengan tetap bergerak tidak pasti. Hei kok manggilnya nama sih, sayang dong. Ucap Melvin membuat Mika salah tingkah. Iya, sayang, jawab Mika. Melvin melihat Mika yang sudah tersenyum pun mulai tenang karena Mika sudah tidak marah lagi dengannya. Sedangkan Mika yang sudah capek untuk tersenyum pun tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke ran, yang dekat ia berdiri dan tidak sengaja Melvin juga ikut terjatuh. Dan posisi sekarang adalah Mika di bawah dan Melvin di atasnya. Dengan posisi yang sangat dekat ini, deru nafas keduanya pun terdengar. Melvin melihat wajah Mika dengan teliti. Ternyata jika dilihat secara dekat wajah Mika tambah cantik dan mempesona membuat Melvin tidak berhenti memandangnya. Sedangkan Mika dibuat salting dan tidak tahu harus bagaimana. Dia juga untuk pertama kalinya melihat wajah Melvin dari dekat seperti ini. Ternyata wajahnya Melvin sangat tampan dan juga garis rahang yang tegas membuat siapapun pasti akan terpesona dengannya. Namun setelah beberapa saat Mika pun tersadar dan buru-buru mendorong Melvin untuk menjauh darinya. Maaf, ucap Melvin. Iya, gak apa-apa kok. Setelah itu mereka pun sedikit canggung namun mencoba untuk biasa saja. Mika kembali menyiapkan baju dan keperluan lainnya. Bab 12. Sayang, besok kan kita ke Amerika. Kita butuh apa aja? Tanya Mika. Apa? Kamu tadi panggil aku apa? Tanya Melvin balik karena panggilan sayang Mika. Ih udah buruan jawab gak usah ngejek kayak gitu deh. Sahut Mika kesal karena dia malah digoda Melvin seperti itu. Iya sayang. Jawab Melvin.
Kamu gak usah bawa apa-apa, cuma bawa badan sama pakaian yang kamu kenakan aja karena di sana sudah lengkap, jawab Melvin. Beneran gak bawa apa-apa? Iya, sayang. Karena tidak membawa apa-apa, Mika pun mengeluarkan semua pakaian yang sudah ia bereskan separuhnya tadi. Kamu lapar ya? Mau aku buatkan makanan? Tawar Mika karena ini sudah waktunya makan malam. Gak usah, biar Bi Endah saja yang memasaknya, ucap Melvin dengan dingin kemudian pergi meninggalkan Mika. Dia menuju ke ruang kerjanya di lantai 1 karena dia ada pekerjaan yang tertunda tadi karena dia pulang terlebih dahulu. Sedangkan Mika harus bersabar dengan sikap sang suami yang menurutnya sangat super cuek sekali. Sabar, Mik. Ingat dia suami kamu, tutur Mika menenangkan dirinya sendiri dari sikap Melvin yang dingin dan cuek itu. Jarang sekali tersenyum bahkan kepadanya. Setelah itu tak lama Mika turun membantu Bi Endah untuk memasak karena Mika adalah tipe orang yang tidak bisa membiarkan orang lain kesusahan, apalagi dia dari dulu suka ke dapur. Bi, biar aku bantu ya, tawar Mika. Tidak usah Nyonya, biar kami saja, nanti kalau Tuan sampai tahu kami semua bisa dimarahi Nyonya, jawab Bi Endah karena kemarin saja mereka dimarahi karena Mika ikut turun ke dapur tanpa diketahui Mika. Astaga Bi, tapi kan, ucap Mika terpotong karena ada suara yang sudah memotong ucapannya tadi. Tidak, ucap suara tersebut siapa lagi kalau bukan Melvin yang baru saja keluar dari ruang kerjanya namun langsung melihat sang istri yang ngeyel ingin memasak. Ih, kamu mah gak seru deh, aku pingin masak tahu, gerutu Mika duduk di meja makan di mana Melvin juga duduk di sana. Kamu itu Nyonya di sini jadi tidak seharusnya kamu ke dapur untuk masak. Lagian di sini banyak asisten rumah tangga, buat apa kamu susah-susah ke dapur, ucap Melvin yang memang ada benarnya, tetapi Mika tidak bisa kalau hanya disuruh untuk diam saja. Mika pun kesal dengan Melvin sehingga dia langsung mendiami Melvin, tak berbicara sama sekali. Bahkan saat makan malam sudah diam Mika makan dengan diam, setelah itu pun dia pergi dengan diam membuat Melvin merasa Mika pasti sedang ngambek pada dirinya. Melvin harus bisa sabar menghadapi wanita, apalagi wanita kerasa kepala seperti Mika ini. Saat akan tidur Mika membelakangi Melvin yang baru masuk karena dia tadi dari ruang kerjanya. Mika awalnya akan tidur namun tidak jadi karena P3 lukan seseorang dari belakang membuatnya terkejut dan menjadi gugup karena Melvin menaruh mukanya di cekungan lehernya sehingga deru nafas Melvin langsung terasa di kulitnya membuat D4 rah Mika mengalir deras. Mika yang ingin melepaskan P3 lukan sang suami tertahan karena tenaga Melvin yang jauh lebih besar daripada dirinya. Mau tak mau Mika pun tidur dengan posisi Melvin mem-3 luknya. Pagi hari Mika dan Melvin sudah bersiap-siap karena mereka harus segera menuju ke negara B untuk bertemu dengan Mami Siska dan Papi Joni. Sudah siap? Tanya Melvin saat mereka akan keluar kamar dan diangguki oleh Mika. Sudah, jawab Mika. Buruan keluar, ujar Melvin meninggalkan Mika sendirian di kamar. Mika pun segera menyusul Melvin ke bawah di mana di sana sudah ada Angga, sekretaris Melvin. Nyonya, sapa Angga melihat istri tuannya yang baru saja turun. Iya. Di mana Melvin? Tanya Mika tidak melihat sang suami. Tuan sudah di landasan belakang Nyonya, jawab Angga. Tanpa berlama-lama Mika pun segera menuju ke belakang di mana Melvin sudah berada di sana dan sedang berbincang dengan pilot pesawat. Selamat pagi Nyonya, sapa pilot tersebut dan juga para pramugari yang berjumlah 2 orang itu saat Mika baru saja tiba. Dengan sopan Mika membalas sapaan mereka semuanya agar tidak terlihat sombong. Selamat pagi, balas Mika dengan wajah tersenyumnya.
Ya sudah kalau begitu Pak saya masuk, pamit Melvin saat Mika sudah berada di sampingnya. Baik, Tuan. Ucap pilot tersebut. Angga saya akan berada di sana 2-3 hari jadi kalau ada apa-apa sama perusahaan kamu langsung hubungi saya. Jika ada berkas penting langsung email saja, ucap Melvin memberikan perintah. Baik, Tuan. Jawab Angga. Ayo, ajak Melvin masuk ke dalam pesawat tersebut. Mika mengekori Melvin saja karena dia baru pertama kali menaiki pesawat. Katro memang tapi bagaimana lagi dia selalu harus terus bekerja sehingga waktu untuk berlibur pun tak ia dapatkan. Mereka sudah duduk di kursi pesawat dan tak lama pesawat pun terbang. Awalnya Mika sangat takut saat ada guncangan namun akhirnya dia bisa santai lagi. 7 jam sudah mereka tempuh dan sekarang mereka sudah sampai di landasan pesawat mansion orang tuanya. Ayo turun, ajak Melvin. Mika pun menuruti saja semua perintah Melvin. Dengan pelan dia dan Melvin pun turun dan langsung bisa melihat pemandangan yang luar biasa indahnya, hampir serupa dengan mansion sang suami sehingga Mika menyimpulkan kalau ini berada di belakang rumah keluarga Melvin. Saat akan melangkah menuju ke mansion besar itu tiba-tiba dari arah pintu ada seorang wanita paruh baya namun tetap cantik di usianya yang tidak lagi muda dan ada lelaki yang mungkin suami dari wanita tersebut. Mereka dengan tergopoh-gopoh menghampiri Melvin dan juga Mika, sampai di depannya wanita tersebut pun memeluk Mika dengan senangnya. Wah menantu Mami. Seru Mami Siska merasa sangat senang saat mengetahui Melvin datang membawa seorang wanita. Mami, ucap Melvin karena maminya malah langsung memeluk Mika yang notabene mereka berdua belum saling berkenalan sementara anaknya malah dicuekin. Ih diem gak sih Vin kamu itu, sahut Mami Siska. Sayang, nama kamu siapa? Tanya Papi Joni. Mika, Om Tante. Jawab Mika dengan sedikit gugup. Jangan panggil Om dan Tante dong sayang, tapi panggil Mami sama Papi ya karena mulai sekarang kita berdua adalah orang tua kamu juga, ucap Mami Siska tidak suka dipanggil Tante. Iya, Mami Papi. Jawab Mika canggung. Dia sangat senang diterima baik oleh keluarga sang suami. Bertemu dengan mertua yang sangat baik sekali kepadanya membuat Mika merasakan kembali bagaimana hangatnya sebuah keluarga yang aduhai lama tidak pernah ia rasakan.